Oke, kembali lagi di Bincang Hangat. Bincang-bincang bikin semangat. Oke, kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat amat bertalenta khususnya di bidang dunia tari dan sudah pernah lomba sampai ke luar negeri khususnya di Singapura. Langsung saja kita sambut Lesti. Halo, Halo, Lesti. hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Aku juga baik nih, alhamdulillah. Kabar mama gimana? Keluarga baik juga? Alhamdulillah baik semuanya. Alhamdulillah. Kan kamu ini sebelumnya udah tahu belum sih kalau misalnya bakalan diundang ke podcast MM Studio ini? Sempat dikasih tahu berapa minggu yang lalu Sama siapa tuh? sama Pak Sadi. Pak Syadi. Aduh, cepet banget ya. Berarti dia ngasih taunya. Oke, Resti. Sebelumnya kamu udah pernah ke podcast-podcast lain belum sih? Apa ini pertama kalinya? Ini pertama kalinya tapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering didapat itu udah sering. Oke. Berarti udah sering ya. Resti ini ngambil jurusan OTKP kan ya? Iya, Wah, kenapa tuh milih jurusan OTKP? di OTKP berusaha untuk nerusin jenjang orang tua. Oh, berarti jadi penerus gitu ya. Iya. Oh. Kan jurusan OTKP ini banyak banget kan di sekolah lain, bukan cuma di SMK Semua Bangsa 2 ini doang. Kenapa sih lebih milih masuk SMK Semua Bangsa 2 ini? Pertama, kita deket dari rumah. Oh, deket Kedua, dari rumah. biayanya juga terjangkau banget buat di SMK betul Semua betul Bangsa. banget. Di Semua Bangsa ini kan bukan cuma terkenal karena prestasinya doang kan, tapi banyak banget rumor-rumor yang negatif-negatif. Iya. Kenapa sih kamu masih memilih untuk masuk ke sini kalau sudah mendengar rumor-rumor tersebut? Karena gimana ya, itu kan dari pribadinya masing-masing. Kalau Iya. kita nggak terbawa, ya alhamdulillah. Itu dari Betul banget. pribadi masing-masing aja gimana, Ya, gampang lagian- terpengaruh apa enggaknya. Betul. Lagian di Semua Bangsa ini lebih banyak anak-anak yang berprestasi daripada anak-anak yang negatif-negatif. Contohnya seperti kamu. Oke, Resti, kenapa sih kamu lebih memilih masuk ke dunia seni tari? Apa alasannya? Pertama hobi, kedua itu udah jadi tujuan buat nanti kerja gimana. Oh, berarti emang suka dari kecil atau gimana? Emang dari Awal- kecil. Oh, berarti awal mulai itu dari kecil ya. Umur berapa tuh? Kelas 1 SD sekitar aku kelas 1 SD itu 5 tahun 10 bulan. 5 tahun sebelumnya. Waduh, udah lama banget ya Udah berarti. lama. Iya. Oke. Jadi penari itu kemauan kamu sendiri atau emang ada suruhan dari orang tua sih? Kemauan sendiri sih alhamdulillah. Kemauan sendiri. Emang anaknya dari kecil udah suka banget nari gitu. Dulu sempat gak bisa diem anaknya, terus orang tua nyaranin mau masuk sanggar gak, kalau mau masuk sanggar mau masukin. Terus Oke. mikir lagi, oh ya deh boleh deh gitu. Berarti dari ketidak bisa dieman itu langsung ke jenjang sekarang Iya, ya. alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Sebelumnya ada nggak sih keluarga atau ibu gitu yang suka seni tari juga kayak kamu? Dulu mama sempat jadi penari, Oh, cuman sebentar karena sebentar. keterbatasan biaya. Oke, jadi kamu nih yang sekarang terusin ya. Semoga bisa sampai Amin. sukses banget ya. Amin. Selain suka menari, ada nggak sih hobi kamu yang lain? Ada sih kayak misal nyanyi, berenang walaupun gak bisa jago kayak berenang. orang-orang. Oke, berarti kalau pas hari libur biasanya kamu berenang tuh atau enggak? Gak nentu sih, Nggak random nentu. aja. Random aja. Oke. Siapa sih Resti yang melatih kamu sampai bisa seperti penari hebat sekarang ini? Ada gurunya. Ada Dari gurunya. sanggar. Dari sanggar. Iya. Kalau di sanggar itu kamu udah lama atau berpindah-pindah sanggarnya? Berpindah-pindah. Dulu di sanggar pertama itu sekitar 9 tahun. 9 tahun. Di sanggar yang sekarang udah berapa tahun? Baru setahunan lah. Setahunan. Berarti baru sebentar ya. Iya. Oke. Di mana sih biasanya kamu kalau misalnya latihan gitu di sanggar atau di tempat lain kah? Kalau reguler kita di sanggar. Tapi Di kalau sanggar. misalnya di luar reguler kita kayak janjian aja mau di mana Janjian, nih oke. gantian. Oke, berarti paling sering di sanggar ya? Iya. Oke. Pernah nggak sih kamu tampil di mana aja dan dalam acara apa? Di mana aja itu kita ada yang di Ciseeng, ada yang di Bogornya, ada yang di Jakarta. Terus kalau untuk acara apa kita biasanya untuk ngisi pembukaan. Ngisi pembukaan. Iya. Paling sering tuh acara apa? Acara nikahan, Oh, nikahan. terus pembukaan kayak orang-orang wisuda, seminar. Kalau misalnya acara-acara gitu, tariannya tuh kamu yang nentuin sendiri atau dari pihak sananya?
Kita ngajuin ke klien ada beberapa tarian sekitar 4 sampai 5. Oke. Nanti kita tanya lagi sama kliennya tetap mau sama yang kita tawarin apa mau beda tarian. Oke, Kan biasanya kalau misalnya dalam acara pernikahan itu sesuai adat yang dipakai kan. Iya. Nah, ntar ada yang milih kliennya ntar bilang, oh sesuai yang adat yang kita nikahan aja. Oh iya bisa, karena kan tarian dari satu adat itu nggak mungkin satu tarian dong, Oke. banyak tarian. Biasanya kalau misalnya kamu latihan nari gitu paling lama makan waktu berapa lama sih? Kalau untuk sekarang di sanggar yang sekarang itu kita dikasih waktu sebulan itu udah harus take shooting. Take shooting. Oh, berarti cepet juga ya waktunya. Iya. Kamu kan pernah tampil di Singapura nih. Gimana sih perasaan kamu bisa sampai tampil di Ya, luar alhamdulillah negeri? seneng banget. Seneng banget, Seneng nyangka banget. nggak? Nggak nyangka sama sekali Nggak sih. Ini nyangka sama bener-bener sekali. kayak ya Allah bisa Oh. sampai ke sana gitu. Ini pertama kalinya kamu ke luar negeri sampai Iya, lomba pertama gitu? Pertama kalinya. kalinya. Gimana kendala apa yang buat kamu susah di sana, bahasa kah, makanan kah, mungkin ada yang nggak suka? Di bandaranya Bandaranya sempat kenapa tuh? ketahan Kenapa tuh? Kok bisa sampai ketahan? karena waktu itu saya pas ngumpulin data Ah. sempet gelagapan bahasanya. Oh. Mereka pakai bahasa Inggris sedangkan saya bahasa Inggrisnya minim. Berusaha pakai bahasa Melayu merekanya nggak ngerti. Oh, mereka nggak ngerti. Yang bagian sayanya nggak ngerti Melayu, akhirnya saya diulang untuk bukan registrasi kayak apa tuh namanya? gituin data lagi deh, Oke. benerin data lagi terus akhirnya Oke. dapet bisa masuk. Emangnya nggak ada khusus translate gitu yang bisa? Ada, nggak tapi translate? kalau misalnya kita lagi di bandaranya itu masing-masing sendiri-sendiri. masing-masing. Saya dicurigain. Dikiranya Dicurigain tuh kayak bawa penjurusan narkoba. kata iya, soalnya bahasanya nggak pinter. Oke. Oke, bisa sampai segitunya ya. Iya parah Oke. sih. Pernah gak sih kamu pas mau tampil tuh kayak ngerasa kurang pede gitu? Wah ada pasti. Ada gimana sih cara kamu ngatasin rasa nggak pede itu? Tipsnya kasih tahu. Berusaha nggak salah lagi kan biasanya kalau nggak pede kalau aku nih ya, kalau nggak pedenya itu saat lagi tampilnya karena Oke. salah gerakan itu, nggak pede banget nih malu gitu kan. Jadi kan ujung-ujungnya pede. Cuman berusaha, ayo pasti bisa nggak salah lagi akhirnya. Betul. Apalagi disaksiin banyak orang ya. Di banyak. Singapura tuh banyak nggak yang nyaksin atau cuma berapa? Enggak, karena kita di studionya itu masuk ke ruangan itu bayar. Jadi nggak nggak semua. semua, Oke. Bisa barengan gitu ya. barengan ya, aduh. Biasanya kalau misalnya lagi nggak ada latihan, biasanya ada kegiatan apa aja sih kamu? Ya random, kadang nugas di rumah, kadang main, kadang Oke. ikut orang tua keluar. Biasanya kalau healing tuh kamu kemana tuh? Aduh, kemana aja deh. Kemana aja? Yang penting Emang biasanya ngairin kalau suasana Oke. hati. Biasanya kalau healing tuh sendiri atau bareng temen, orang tua gitu? Lebih ke orang tua sih. Lebih ke orang tua, Iya. emang akrab banget sama orang tua ya? Iya, karena tinggal satu. Tinggal satu. Udah tinggal satu-satunya. Aduh. Resti, kalau boleh tahu nih kamu anak tunggal atau punya saudara? Ada saudara. Saudara? Uh-uh. Abang atau Abang. adik? Abang. Abang. Umur berapa tuh? Umur berapa ya? Adalah 29-30-an mah jauh sama Udah nikah? aku. Jauh. Udah nikah? Iya, udah nikah. Alhamdulillah. Udah Alhamdulillah. jadi tante. Oke, oke. Kendala apa aja sih yang pernah kamu alami selama proses tari itu? Kendala itu yang paling sering itu males sih. Males. Males latihan. Oke, iya itu kendala paling banyak. Iya. Iya. Takut Gimana sih cara dan- kamu ngatasin rasa males itu? Ya ditanamin dalam diri semangat lagi, Oke. bangkit lagi karena orang tua. Kita Mm-mm. harus bisa bangkitin orang tua. Kita harus bangkit. Oke, biasanya kalau misalnya latihan gitu ditemenin atau emang kamu sendiri aja mandiri ke sananya, sanggar ya? Kalau orang tua nggak kerja itu ditemenin sama orang tua. Oh, orang tua kerja, mama? Kerja. Oke. Biasanya kalau kerja gitu pulang malam kah atau ada shift-shiftnya? Malam pulangnya. Oh, pulang malam. Cuman berangkatnya juga nggak nentu. Kalau pulang pasti malam. Oke. Ceritain dong Resti, hal apa yang paling berkesan buat kamu selama hidup kamu ini? Banyak sih yang berkesan. Salah satunya ke Singapura gak sih bisa Iya, sampai itu lomba ke berkesan sana? banget. Berkesan Itu Masya banget Allah ya. banget. Pas tahu kamu bisa sampai lomba ke tingkat Singapura itu, kamu sampai nangis gak sih atau gimana? Nangis banget sih pas Nangis tahu banget. kita ikut ke gala konsernya. Oh, Ke finalnya banget itu gala konser itu benar-benar ya Allah kayak bersyukur banget di hidup. mama gimana tuh? Kaget banget gak Seneng banget orang tua. Oh, langsung- yang lain juga seneng banget. Oke, Mama. langsung ngabarin keluarga besar kamu tuh? Atau iya, oke. Mama yang ngabarin bukan aku yang ngabarin. Oh, iya ya. Semua proses nari itu ada nggak sih yang ngebiayain atau kamu biaya sendiri?
Ada orang tua. Orang tua yang biayain. Kalau misalnya kamu kan lomba sampai ke tingkat Singapura nih, kamu ngebawa nama sekolah atau sanggar atau emang sendiri aja? Kalau emang dari sekolah kita kayak ada lomba dari sekolah, antar sekolah itu ya dari sekolah, karena kemarin ke Singapura itu dari sanggar. Oke. Ya udah kita dari sanggar, nama sanggar. Berarti dari sanggar ya. Resti, gimana sih cara kamu membagi waktu antara sekolah dan latihan tari itu gimana? Kalau emang jadwal sekolah kita fullin di sekolah. Kalau Fullin di emang sekolah. sanggar kita sanggar. Cuman kayak kemarin aku ada event di Ultah Angkatan Laut, Oh, itu sempet gak sekolah seminggu. sempet nggak sekolah? Iya. Gimana tuh caranya kamu ngejar pelajaran yang ketinggalan? Cuma ngerjain tugas aja, Ngerjain kayak tugas. berusaha ngisi nilai biar gak kosong buat ke hati. Oh, berarti hatinya sekarang udah kosong nih ya? Aduh. Kosong banget. Aduh, Jomblo nih sekarang berarti, Aduh. jomblo. Oke, nggak apa-apa. Mungkin yang nonton nanti bisa. ya kali aja. Iya. Aduh. Oke, mungkin selama proses tarian gitu paling lama makan waktu berapa lama sih yang kamu pernah alamin gitu? Untuk latihan? Iya. Untuk latihan tuh sebulan. Kalau cepetnya kita sebulan. Cuman kalau akunya lagi lama banget otaknya memproses, Oke. itu sekitar 2 bulanan. Sekitar 2 bulanan. Kalau misalnya ada klien kamu nih yang minta kamu buat tarian ini, tapi kamu bener-bener nggak tahu tarian itu dan nggak bisa, gimana tuh kamu? Harus profesional, kita Harus harus profesional. berusaha ngafalin, kita harus nyenengin hati klien. Kita harus bisa karena kan semua harus dipaksa. Oke. Biasanya kalau tampil gitu satu tarian atau ada beberapa tarian di event-event gitu? Kliennya mintanya berapa? Soalnya pernah 2. Dua Itu satu hari. iya, Dua dalam satu waktu. satu waktu. Oke. Itu dikasih uang makan kah atau Ada pastinya. nggak asal itu karena kan butuh capeknya gitu kendaraannya. Oke. Resti bisa sampai sukses sekarang lah ya istilahnya. Ada nggak sih role model kamu, panutan kamu yang bisa sampai bawa kamu ke sini atau Ada. Siapa tuh? Salah satunya Sandrina. Sandrina Itu masya Allah banget. yang main sinetron itu bukan sih? Bukan, Sandrina Maya kok nggak salah namanya. Yang penari. Oh Emang iya penari. iya. Jadi itu salah satu role model kamu. Iya. Oke. Terus kalau misalnya kamu eh, kalau misalnya belajar tari itu hari apa aja sih? Kalau untuk reguler kita hari Minggu. Hari Minggu. Iya. Hari Sabtunya berarti Kosong. kosong. Di rumah aja kah atau Berusaha buat ngisi nilai mulu, tugas mulu, itu banyak banget tugasnya. Karena kan aku Tugas jarang masuk mulu ya, sekolah. oke. Jadi tugas tumpuk, ya udah sekali nilai kalau Oke, kosong. BTW ngomongin soal nilai nih, gimana sih guru-guru Kuba tuh kalau ngasih tugas? Enak sih kalau nugas. Tugas enak Enak gitu. aja kalau Guru-gurunya kita asik, udah bawa santai, guru asik banget. asik banget. Temen-temennya guru-guru solid kah atau solid gimana? dong. Solid banget, oke. parah. Oke, Resti, mungkin cukup sampai di sini aja. Mungkin kapan-kapan kita bisa undang lagi ke MM Studio Iya. ini. Makasih banget Resti. Iya, Semoga sama-sama. kelak bisa bawa nama Indonesia. Amin. Ya Allah, Pengen banget itu sih, aduh. Oke, salaman dulu kita Resti. Iya, makasih. Oke guys, sampai sini aja. See you next time. Bye. Bye.